Hai Tribuners, selamat siang. Hari ini saya melaporkan langsung Pertumbuhan dari kita cukup tinggi kantor dari DPRD Kota menyenangkan. Batam, di mana Turki saat College demo mahasiswa kita Kota Batam perihal relokasi momentum warga pertumbuhan Rampan ini dihadiri Indonesia oleh Kepala dilirik BP oleh Batam sekaligus berbagai Wali macam Kota Batam, negara. Haji Muhammad Rudi. Tribuners. Sampai itu juga, ini penting sekali catatan, 2030 sampai 2045 kita surplus tenaga kerja. 70% penduduk kita angkatan kerja. Negara harus menyiapkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya kalau kita ingin mau tumbuh. Nah, salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja di Pulau Rempang ini. Pulau-pulau lain pengen ini, apalagi kampung saya itu mau siapkan beberapa pulau lebih besar daripada itu sanggup. Tapi tak mau investasi, gelombangnya ketinggian. Kampung saya di sana. Siap, sampai hari ini termasuk di Sumatera yang paling miskin kampung saya. Pengen investasi seperti ini, tapi ya daya strateginya kurang daripada Batam. Oleh karenanya, salah satu penciptaannya kerja adalah Pulau Rempang yang memiliki daya tarik strategik yang geoposisinya luar biasa. Beruntung yang ada di Batam dengan investasi yang besar dan support negara yang besar. Sekurang-kurangnya nanti kita harus menyediakan 150 juta lapangan kerja kalau 70% angkatan kerja kita angkatan produktif. Siapnya dari sekarang. Kalau Pulau Rempang ini siap 300 ribu, penduduk Batam berapa kali? 1,3 juta. 1,5 juta. Kalau 300 ribu, angkatan kerja mungkin 50% ya. 50%, 600 ribu sampai 700 ribu, setengahnya sudah ada di sini. Siapa yang kerja? Ada di sini. Kami pensiun jadi tulang lah, bukan tulang di Sumatera Utara ya. Jadi tulang kita sudah ada. Inilah yang hari inilah yang oleh karenanya siapkan. Oleh karenanya tadi dijelaskan oleh Pak Rudi di perkampungan nanti Pak Rudi termasuk pendidikan vokasi yang bisa untuk siap kerja. Ini harus bisa dipastikan oleh pemerintah kota setempat. Negara juga menjamin bahwa semua ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Oleh karenanya, catatan terakhir, tentu kesalahpahaman ini segera bisa diselesaikan. Karena momentum ini, momentum pembangunan ini, ada orang yang ingin terwujud, ada orang yang tidak ingin terwujud. Nanti Bais bin akan mencari yang pihak-pihak mana yang pengen Indonesia maju ini. Biasanya tunggu aja pengumuman nanti. Oleh karenanya kita jangan terprovokasi. Ada persoalan kita selesaikan. Saran dari pemerintah kepada nanti tim di lapangan, gunakan cara-cara humanis dalam menyelesaikan ini. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, semua bisa diselesaikan. Tentu waktu kita memang ada kendala sosialisasi dan komunikasi yang kurang, kita akui. Ya, karena kita ada tenggat waktu, kita kurang komunikasi dan kurang sosialisasi. Manfaatkanlah dari mahasiswa ini sebagai jembatan komunikasi kepada masyarakat setempat. Kadang-kadang masyarakat ini mau komplain kemana nggak tahu. Walaupun Pak Wali Kota udah turun, kadang-kadang masih kurang terus. Dan ini adalah relokasi yang memberikan benefit terbaik di Indonesia. Saya mengikuti pembangunan kawasan-kawasan karena salah satu portofolio tugas saya adalah pembangunan kawasan. Mengikuti pembangunan kawasan-kawasan di Indonesia ini yang terbaik soal strategi atau metode relokasi. Biasanya kalau digusur 3 meter ya dikasih 3 meter, kalau diambil 4 meter 4 meter. Kalau ini hampir rata 500 meter, rumah tipe 45, hygiene, sehat. Ini kayak real estate. Jadi ini juga kesempatan untuk memperbaiki nasib masyarakat nelayan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Tinggal dikawal. Konsep ini kalau nggak dikawal takutnya limpang-limpang. Nah, kalau dikawal ini cita-cita sudah bagus, innama a'malu binniyat, niatnya sudah baik, tinggal pengawalan
Oleh karenanya saran kami tetap sesuaikan dengan baik, komunikasikan dengan baik, dibuat pos komplit di sana supaya semua berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan insiden kemarin tidak berulang karena ini akan mencederai kita semua, bukan saja pemerintah, masyarakat, tapi citra kita di dunia internasional karena kita lagi menggenjot ekonomi sekuat-kuatnya demi bangsa Indonesia yang lebih maju di masa depan. Terima kasih banyak. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak Ketua. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Rijal atas pemaparannya. Mungkin langsung saja, mungkin buat adik-adik bisa memberikan saran, masukan buat kami. Monggo silakan. Telepon ya. Kalau copot ini nggak mau sana. Ayo, sekuan. Baik, terima kasih atas pemaparan yang Pak sampaikan. Baik Pak, mungkin dari tadi banyak ya penjelasan terkait ya kita untuk mewujudkan ekonomi dan sebagainya. Namun yang kita harapkan sampai saat hari ini adalah tidak melulu dari aspek segi ekonomi begitu. Ya keadilan dan kesejahteraan rakyat juga harus ditingkatkan. Namun sampai saat ini mungkin yang yang di-highlight itu selalu melulu tentang ekonomi, tapi istilahnya di sini kita melupakan atas keadilan rakyat. Mungkin kami butuh jawaban itu lah dari pemerintah, dan juga kami ingin bertanya nih, dari tahun 2004 terkait MOU dengan PT MEK, kenapa baru sekarang istilahnya baru muncul, dan istilahnya sekarang kan ada yang dikejar lah, kenapa harus sekarang sekali, dari dulu kemarin aja begitu. Nah mungkin itu juga yang menjadi keluhan warga. Kami juga sudah beberapa kali melakukan kontrol sosial juga ke Rem Panggalan sana. Jadi mereka mengeluhkan mungkin kehadiran pemerintah selama ini kemana. Dan tiba-tiba sampai saat hari ini mungkin kami juga sudah mendengar sampai tanggal 28 ini ya, itu katanya harus sudah dikosongkan. Tapi kan bisa kita butuh nih keadilan dari masyarakat. Tidak melulu tadi soal ya niat kita untuk keberlangsungan ekonomi kita di Indonesia ini begitu. Nah, apa sih yang dikejar sekali dari pemerintah sehingga seolah-olah sebulan ini dipercepat, seolah-olah sebulan itu harus dapat target. Nah, tolong itu mungkin bisa dijawab dari pimpinan dan juga istilahnya untuk menjawab keresahan masyarakat yang sampai saat ini ada. Mereka tidak mau direlokasi, tapi ini mengapa selalu diburu dan lain sebagainya gitu. Sampai pimpinan. Baik, terima kasih nanti atas masukannya bahwa pendekatan kita bukan hanya saja dari aspek ekonomi. Ya, kita sepakat bahwa pendekatan kita memang harus dari sosial, budaya, keamanan, ini juga menjadikan pertimbangan, ini masukan ya. Cuman untuk kalau ditanya kenapa ada jeda dari 2004 ke sampai tahun sekarang ini, kita kemana aja gitu ya. Mungkin lebih jelasnya nanti memang supaya lebih konkret gitu ya, saya berikan ke Mas Budi aja ya, berikan penjelasannya dulu gitu. Kamu tampung aja dulu biar sekaligus, karena banyak yang sama nanti. Banyak yang sama. Oh siap. Nah, saya izin, walaupun saya mati, tapi saya minta terima kasih kepada Pak Budi. Bagus sekali tadi pemaparannya, presentasinya terkait bagaimana kedepannya warga relawan. Namun perlu dicatat, ada masalah besar di situ. Kalau menengok dari situ, sangat besar. Tapi ketika dihadapkan dengan kultur budaya dan sejarah, itu tidak bernilai apa-apa. Tidak ada nilainya. Kalau sudah dihadapkan dengan bicara kultur budaya, kearifan lokal dan sejarah, apakah itu benar dipertimbangkan
oleh pemerintah. Dan saya ingin mengulang kembali pada tanggal 7 ya, aksi di Relang. Saya kan ada di sana. Saya meliput dengan kawan media dan kawan yang lain. Karena saya juga dari media. Sekitar jam berapa? Masih siang hari. Saya duduk sama korban Brimob ini. Bang, ini sampai jam berapa? Sampai selesai. Sampai selesai. Apa menunggu sampai mati mereka itu? Baru ini ditarik mundur pasukan ini dari Rempang Galang. Padahal mereka sudah menahan mati-matian. Artinya mereka bukan ada dua hal yang membuat orang itu berani. Kalau tidak dia itu memang jagoan betul, karena dia itu tidak bersalah betul. Dia merasa benar, maka jangan perjuangkan mati-matian apa yang dia pertahankan itu. Artinya maksud saya di sini, kenapa pemerintah tidak peka dengan ini? Tidak peka dengan masalah ini. Sampai terjadilah aksi tanggal 11. Sampai ribut, sekian banyak orang yang ditangkap. Dan mohon maaf, kami ini tidak ada tinggal di sana. Dan hari ini kenapa kami harus tegas? Karena jangan sampai nanti nasi Rempang Galang menjadi tambah suram gara-gara diskusi yang siang hari ini. Itu yang saya maksudkan. Ya karena bisa saya mati. Udah. Jadi jangan sampai. Karena sudah beredar mahasiswa katanya apa mahasiswa berdiskusi. Bu, masyarakat Rempang Galang saya tidak mau berdiskusi. Mereka tidak mau menerima sedikit pun apa yang disodorkan pada ini. Kenapa? Mungkin tidak betul-betul tidak tersampaikan. Kalau dirasa informasi ini tidak tersampaikan, zaman sudah sangat maju sekali. Mudah untuk menyampaikan informasi. Tapi tim negosiator untuk berbicara dengan masyarakat Rempang sudah sangat-sangat gagal sekali saya katakan. Mereka tidak bisa meyakinkan masyarakat Rempang Galang bahwasanya ini konsep untuk kalian semuanya, untuk mensejahterakan kalian semuanya. Itu permasalahan besarnya. Mereka tidak yakin dengan yang ditawarkan ini. Saya tidak tahu apa masalahnya. Tidak tahu saya masalahnya. Jadi mungkin yang menggarisbawahinya adalah seketika semua kebaikan-kebaikan ini, rencana kesejahteraan ini dihadapkan dengan nilai-nilai kultur, budaya, dan sejarah. Itu semuanya tidak dinilai apa-apa. Coba kita mau robohkan Candi Borobudur. Kalau tidak kita diramu sama mereka. Karena apa? Budaya, sejarah kan? Nah, ini yang menjadi permasalahan besar. Dan perlu diingat kepada bapak-bapak sekalian. Ada beberapa hal yang sangat perlu kita perhatikan secara serius. Ialah suku, agama, dan ras. Jangan sampai permasalahan ini dari awalnya berbicara sejarah, budaya, lari kepada masalah kesukuan. Ini harus diperhatikan dengan baik-baik, diberikanlah konsentrasi yang sangat full terhadap permasalahan ini. Kami sudah rela untuk berdiskusi, karena kami menghormati, kami di tanah Melayu. Kami menghormati budaya orang Melayu, mengedepankan kearifan lokal, mengedepankan musyawarah mendapatkan mufakat. Tapi tolong pemerintah serius betul-betul memperhatikan masalah ini. Kami tidak ada apa-apanya berbanding dengan kepentingan masyarakat Rempang Galang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya menambahkan dari saudara saya Sofian tadi. 2 hari yang lalu saya berkunjung ke pulau di Rempang, di apa namanya? Baik. Di Tanjung Bandung, Pak. Kami menanyakan beberapa orang di Tanjung Bandung, mereka bermufakat bahwa sampai kapanpun mereka tidak ingin pindah dari tanah adat mereka. Itu yang mereka sampaikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sofian tadi, bahwa janganlah pemerintah itu menilai ekonomi penting, peningkatan taraf hidup masyarakat itu penting, tapi janganlah nilai ekonomi itu menyampingkan tradisi, adat istiadat, dan nilai sosial yang ada di daerah Rempang. Saya mendengar pemaparan Pak Rudi tadi, alhamdulillah itu informasi baru dari saya. Ada yang saya dapatkan maksudnya,
Saya berpikir apakah seelok informasi yang Bapak terangkan tadi, yang Bapak sampaikan kepada masyarakat, atau hanya kepada kami? Yang Bapak terangkan tadi menjadi pencerak bagi saya. Tapi, ya, apakah seperti itu juga yang Bapak terangkan kepada masyarakat? Andai informasi atau penerangan yang disampaikan oleh tim PMKO atau pihak-pihak terkait seelok tadi, saya kira kejadian yang kita sesalkan pada tanggal 7 dan 11 September kemarin tidak akan terjadi. Kemudian saya ingin mengatakan, Pak, mahasiswa dan mungkin seluruh masyarakat Kota Batam menyesalkan kejadian anarkis yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September yang lalu. Semoga harapan kami, pemerintah daerah atau seluruh pemangku kebijakan yang berkepentingan dengan proyek di Pulau Rempang ini bisa menjelaskan sedetail mungkin kepada masyarakat bersangkutan. Kami hanya memberikan sebisa mungkin support kepada mereka, termasuk kepada BP. Jadi jangan sampai nanti masalah Rempang ini yang mungkin sepele ini menjadi pemantik, menjalar, kemudian seperti yang dibilang saudara saya tadi menjadi konflik sukuan, konflik agama, dan yang akan memberikan dampak buruk bagi pembangunan nasional. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya mau menambahkan juga. Izin pimpinan, apa yang disampaikan pada hari ini, Bapak Muhammad Rudi, itu luar biasa dan sudah dipaparkan. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah masyarakat yang kaya itu kalau dianalogikan, apakah semacam kita hari ini juga di sini sebagai mahasiswa kapasitasnya ataupun sebagai pemerintah yang tidak? Pasti tidak, kan? Yang menjadi pertanyaan juga apakah pemaparan yang diberikan pada kota hari ini supaya masyarakat ketahui secara langsung? Pasti jawabannya tidak juga. Kalau saya tahu secara langsung, masyarakat pengen hidup modern, dan mereka juga maunya nyaman, aman, tenang. Itu sudah pasti. Dan saya meyakini bahwa pemerintah hadir itu tidak mungkin untuk melakukan kekerasan ataupun menindas rakyatnya. Pemerintah hadir pasti untuk sejahterakan rakyatnya. Makanya adalah paparan tadi. Tapi bukan itu yang harus kita perhitungkan. Yang harus kita tunjukkan adalah kita menegak hukum. Tadi sudah disampaikan juga pun bahwa ada satu kampung, ada beberapa kampung juga, mereka tidak bakalan lari dari sana, mati-mati. Itu bahasa mereka. Kalau kami sudah melakukan kontrol sosial, apa tindakan pemerintah ini kalau mereka seperti itu? Ini masyarakat kita, masyarakat pemerintah. Maka dari awal saya sempat lihat juga. Ini terkait dengan SK keputusan wali kota Batam nomor KPTS titik 105 garing HK garing 3 Mali pada tahun 2004. Itu yang di sini ada kampung Rempang. Coba ini Bapak harus awal dari pemaparan tadi, kampung tua yang mana-mana yang harus berdasarkan SK ini. Baik kami tahu semua ini, masyarakat juga tahu melalui media. Baru kemudian memaparkan tentang pembangunan. Desain pembangunan itu sudah sangat modern. Seharusnya pendekatan itu harus humanis. Dasarnya apa? Hukum. Karena pertanyaan mereka ini hukumnya jelas. Rumah adat itu kan tercantum di Undang-Undang 1945 pasal 2 dan jelas di situ. Cobalah melakukan kajian yang mendalam mungkin ada di Batam, Pemko, sebelum memutuskan bahwa investasi itu akan datang di Kota Batam. Kan sambut baik, maka masyarakat sambut baik. Kalau punya kajian-kajian yang mendasar, yang punya bentuk budaya di sana, adat istiadat, yang mereka di sana mereka pertahankan. Misalnya kami lah merantau, tapi seandainya ini dibiarkan, sudah melanggar hukum, bagaimana di kampung-kampung lain nanti? Bahkan kampung kami yang sudah punya tradisi adat istiadat. Nah, itu yang kami khawatirkan.
kita pasti cari jalur ataupun solusi yang terbaik untuk masyarakat. Mengenai sosialisasi, edukasi, tadi sudah disampaikan juga bahwa alasan yang mendasar adalah kesehatan masyarakat dari 7.000 tapi diambil 3.000 untuk sementara diserahkan ke Tengah. Saya masuk ke logis kalau dari awal sudah melakukan itu. Bagaimana lah kalau mau usaha kita ada di sana begitu ya? Saya pikir kalau tahu tidak benar juga kalau alasan cuma mendasarnya adalah kesehatan masyarakat setempat. Itu bukan solusi. Harus punya dasar yang kuat untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Masyarakat tahu juga, oh kami punya kelemahan ini, mereka punya kelebihan ini. Apa? Dasar hukum. Selesai kita cuma melakukan pendekatan ada peristiwa untuk memanfaatkan apa negara, lalu kemudian korbannya dalam masyarakat. Ada kita sepakat dari undang-undang. Kita menghindar konflik ini semua. Makanya kami datang hari ini di sini. Kalau kami mahasiswa untuk total kepada masyarakat, kami beraksi hari ini. Saya pasti itu. Tapi tidak, kami tidak keluar. Seperti disampaikan oleh Bapak Kementerian tadi. Kami paham itu. Kita carilah solusi yang terbaik untuk masyarakat. Ada juga yang terbuka. Jadi teman-teman peka cari informasi. Karena sekarang itu tempat jalur hukum. Kalau kita lihat perkembangan sampai mana ini. Tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong Bapak pimpinan coba berbicara harus punya dasar yang dimana kita ini negara hukum. Jangan lupa paparkan desain-desain pembangunan itu. Pasti semua orang terima. Model pembangunan kan. Cuma pendekatan humanis, tapi secara itu kira-kira seperti itu. Sekian, saya kembali dengan pimpinan. Izin tambahan pimpinan. Ya, mungkin saya bisa simpulkan juga ya. Memang dari analisa kita juga bersama, mungkin ada sempat kecacatan hukum di sini. Mungkin dari di tahun 2004 sampai sekarang mungkin sempat ada kecacatan hukum yang tidak mungkin diperhatikan, mungkin dari segi KLHK dan sebagainya. Memang terjadi tahun 2004 sampai sekarang. Nah, mungkin kami juga di sini ingin menyimpulkan bagaimana sebenarnya komitmen dari pemerintah terhadap kepastian hukum saat ini. Karena mungkin yang dipaparkan dari tadi itu kan baru hari ini ya, ataupun mungkin baru belakangan ini ya, ada terkait plan-plan. Nah mungkin dari sekiranya jika dari dulu ya mungkin disesuaikan juga dengan regulasi dan substansi hukum yang ada, saya rasa ini mungkin tidak terjadi gitu. Jadi mungkin kami juga di sini menekankan kepada pemerintah agar segera mungkin membuat komitmen kepastian hukum terhadap masyarakat, mulai dari regulasi dari rencana pengembangan investasi ini dan juga nanti mungkin ya tadi hanya sebatas plan dan lain sebagainya, namun itu nanti bisa menjadi titik keresahan masyarakat juga. Kemarin masyarakat bilang ini kan hanya sekedar plan dan janji politik yang bisa dibilang juga karena ya tahun sekarang juga persiapan untuk pemilu gitu. Jadi mungkin jangan sampai kita melupakan dari tahun 2004 sampai sekarang mungkin adanya memang kejahatan hukum di sini dan harus memang kita perlu juga untuk mencerdaskan terkait bukti-bukti yang sudah harusnya ada terkait isu pengembangan dari investasi dan pangkalan ini. Jadi kami tekankan juga kepada pemerintah untuk sampai saat ini yang segera mungkin membuat kepastian hukum kepada masyarakat terkait dari aspek-aspek yang ingin segera masyarakat inginkan begitu. Jangan tidak melulu soal rencana pengembangan ke sini ke sana, tapi cobalah memang segera ya jika memang masyarakat tidak mau direlokasi apa yang menjadi plan B selain daripada dipindahkan ini begitu. Ya mungkin itu tambahan dari saya, mungkin silahkan ditambahkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk investasi 2004 sampai 2003. Mungkin Ade sudah bisa menyimpulkan sendiri karena berinvestasi itu kan harus ada kepastian hukum. Status di Rem Panggalang pasca 2004 itu statusnya ya masih status quo. Apakah menjadi kewenangannya Pemko, apakah menjadi kewenangannya PB. Ya alhamdulillah terakhir ini sudah diberikan kepastian bahwa Rem Panggalang menjadi kewenangannya pihak PB Batam pengelolaannya. Ya, mungkin kalau untuk ini bisa kita simpulkan seperti itu.
Yang jelas bahwa dasar hukum, legalitas itu menjadi penting karena hukum adalah untuk memberikan kepastian bagi untuk semua, baik investor, masyarakatnya, termasuk pemerintahnya. Dan untuk yang lain-lain, masukan dari adik-adik sekalian semua bahwa dalam penyelesaian, tapi kita dapat masukan banyak sekali bahwa penyelesaian untuk Rembang Galang ini dengan masyarakat dan investasi ini pendekatannya bukan hanya ekonomi, ya hukum, sosial, budaya, ini masukan semua. Dan ini juga kita catat dan nanti kita juga berharap nanti pihak pemerintah bisa melakukan pendekatan yang lebih baik, lebih humanis, dan kami juga perlu dukungan, bantuan daripada adik-adik mahasiswa. Kita sepakat, kita setuju bahwa investasi harus kita tetap berjalan. Terus dari kenyamanan, ketentraman masyarakat juga harus kita berikan kenyamanan, artinya supaya keseimbangan. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Mungkin ada tambahan dari Pak Khalid. Baik, terima kasih adik-adik sekalian, terima kasih masukannya banyak sekali. Dan tadi ada menyampaikan bagaimana negosiator. Ya, kalau adik-adik mau bergabung kita, mari kita gabung sama-sama. Kita ke sana, kita sampaikan mereka bahwa kita ingin jalan terbaik buat penyelesaian ini sendiri. Yang kedua, sebetulnya bulan Juli side plan dan ini sudah keluar. Kita tidak masuk karena memang sulit untuk masuk, tapi melalui medsos sudah dikirim semua. Cuman mungkin saudara kita di sana mungkin ada yang buka, ada yang tidak, sehingga banyak tidak tahu. Ada pertanyaan satu tadi, kenapa baru sekarang ini muncul? Kita tak usah berpikiran negatif. Kenapa berinvestasi sekarang? Saya tanya kalian, orang tua kalian, kalau kalian ingin merubah, kalian punya uang, kalian ingin membangun sesuatu, kapan waktunya ada di tangan kalian, orang tua kalian. Tidak bisa orang lain. Pasti orang tua kalian akan melihat lokasinya bagus tidak. Investasi, posisi rumah, uang kita juga tidak sama mereka. Karena punya uang mungkin dia ingin masuk. Kalau soal hukum saya kira tidak mungkin kita tabrak hukum. Jadi kalau saya pikir macam-macam bisa berkembang. 2024 mungkin ada pilkada, sekarang saya luruskan tak ada. Lillahi ta'ala tidak ada urusan Rp1 pun dengan saya. Kalian tak usah curiga. Saya ngomong lagi, lillahi ta'ala Rp1 pun tak ada hubungan dengan saya. Saya tidak punya kepentingan situ. Kalau kasih hentikan, saya hentikan ini. Tidak ada urusan. Tapi perlu kalian ketahui, saya ambil keputusan ini demi anak bangsa ini. Dan ini adalah PSN, Proyek Strategi Nasional. Ini sudah diambil pusat. Kita di bawah menjalankan perintah, tidak ada kata lain. Pak Presiden sudah berkenan, Menteri sudah semua, kita jalankan. Apa permasalahan bawah? Mari kita dudukkan. Maka tempat relokasi baru Dapur 3 kita jadikan cagar budaya. Yang ada di sana kita geser ke sini. Saya tidak tawarin sama mereka. Apa yang mau kalian bangun sana? Ciri khas kita, saya siapin. Mau bikin apanya kita siapin. Dan perlu kalian ketahui supaya tak lupa, ini akan kita selesaikan adalah 2000 hektar tujuan. Karena situ akan dibangun satu dermaga langsung. Nanti urusannya langsung kapal masuk di situ. Dermaga khusus buat mereka sendiri. Karena tadi sudah saya sampaikan 30% akan diekspor, tidak di sini. Sekali lagi saya sampaikan adik-adik, ini adalah program nasional yang SK-nya sudah keluar. Kalau soal Kampung Tuan, saya kira bukan di sini kita debat. Nanti kita sama-sama, kalian kapan saja mau ketemu saya boleh. Kita buka semua SK lama, SK wali kota dulu, dan sekarang. Supaya kita sama malu. Apa yang dulu, mari sama kita dudukkan. Tentu orang ahli hukum yang akan menjawab ini, supaya nanti tidak keliru. Kalau saya jawab, nanti hukum saya tidak seperti kalian berhebat semua. Maka tentu kita buka sama-sama. Saya tunggu kapan saja kalian mau. Kedua, tentang budaya segala macam, mari kita duduk sama-sama, kita dudukkan agar kampung yang kita bangun baru betul-betul bernuansa apa yang mereka mau. Yang seterusnya, saya pikir pada kalian yang kita lakukan hari ini, kalian yang akan nikmati. Kami tidak akan nikmati lagi.
umur kami sudah senja, kalian ini. Dan perlu kalian ketahui, mencari investasi tanpa dirjen tidak mudah. Perdana Menteri Malaysia berangkat ke China hanya dapat tak sampai separuhnya masuk ke kita. Perdana Menteri, Pak Presiden kita ke sana hanya nyaksikan saja, dapat 172. Ini contoh saja. Dan saya sudah hampir 4 tahun jadi kepala BPI Batam, investasi terbesar baru ini. Target kita setahun akan naik terus dari 25, 35, tahun ini 50. Tapi dengan masuk ini berarti sudah betul besar. Ya, mudah-mudahan Batam akan jadi kota baru buat kalian semua. Saya kira banyak, demikian. Mas Nur, makasih banyak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana masih menempatkan kita dalam satu titik, yaitu satu titik nafas perjuangan. Sedikit Pak, di tahun 2004 Wali Kota mengeluarkan SK Kampung Tua dan juga pemerintah dan DPR juga menetapkan perda tata ruang ini sebagai bentuk pengakuan negara bahwa keberadaan Kampung Tua itu ada. Lalu di tahun 2021 DPRD tiba-tiba mengeluarkan perda nomor 3 tahun 2021 yang mana wilayah Galang banyak yang berubah menjadi area industri serta jalur transportasi. Bukankah dalam penyusunan perundang-undangan pemerintah dapat melakukan konsultasi publik jika ada warga yang terkena dampak langsung? Nah, satu lagi Pak, di sini saya rasa permasalahannya ini sudah ada kesalahan etika komunikasi pejabat yang buruk kepada masyarakat terkait 10 juta yang kita ketahui. Saya di sini meminta Bapak untuk harus minta maaf kepada masyarakat. Mungkin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih deh masukannya. Ya, intinya bahwa komunikasi, informasi apapun ya, sebaik apapun sama niat kita, ini kan harus ada informasi. Ini bisa sampai itu jika ada komunikasi dua arah, dialog dua arah. Nah, maka pemerintah yang selama ini saya mencoba mengikuti itu sudah mencoba untuk datang dia, mengundang dia, tapi memang tak ada hal teknis kena apa sehingga itu kurang optimal, sehingga informasi apapun, kebajikan apapun yang dari pemerintah itu tidak secara totalitas bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini juga kita akuin, ini kelemahan kita dan ke depan kita perbaiki. Tapi niat baik kita itu sudah kita coba. Ya mungkin ini kan ada Pak Kapolres mungkin bisa menambahkan, bahkan beliau juga memberikan informasi bahwa bagaimana informasi itu bisa sampai kepada masyarakat. Dan kita udah melibatin dari kepolisian, dari ini supaya sampai informasi ini. Nah, kendala-kendalanya apa, mari kita lihat bersama-sama. Satu dan Pak Sab, silakan. Sebelum Pak Kapolres mohon izin Pak Kapolres, dalam kesempatan ini juga saya ingin berpesan kepada lembaga yang terhormat ini, DPRD Kota Batam, untuk ikut action ya. Mohon maaf, setelah saya pada pantau baru satu orang ku tengok yang betul-betul agak berani lah. Entah kenapa alasannya dia berani, karena mungkin tangannya sudah diambil oleh negara atau macam mana, baru dia bersuara seolah-olah warga Rempang itu adalah rakyatnya. Yang lain mana ada? Mohon maaf ini. Jadi kita itu kan ada wakil rakyat, wakil itu ialah DPRD. Kejadian ini menjadi perhatian tidak bagi DPRD kita ini. Jangan Islam itu maunya pemerintah saja, tapi maunya rakyat kita harus didengar. Itulah ada wakil rakyat. Wakil rakyat mohonlah untuk kembali bersama dengan rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukan. Silakan Pak Kapolres. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera kita semuanya. Salam, Om Swastiastu.
Yang saya hormati Bapak Wali Kota sekaligus Kepala BPD Batam, yang saya hormati Pak DPRD, yang saya hormati staf dari Mendagri, mungkin Pak, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD, ya, anggota Dewan sekalian, yang saya hormati Pak Dadim, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai adik-adik sekalian mahasiswa aliansi, ya, mahasiswa Kota Batam. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam ridhonya, dan selalu semuanya, kita semuanya semoga selalu dalam keadaan sebahagia. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan. Jadi yang pertama, jadi saya mengapresiasi kegiatan ini, dialog ini ya, dari kegiatan dialog daripada aliansi mahasiswa Kota Batam. Ini sekali lagi saya apresiasi. Seperti inilah ya yang kita inginkan, dialog atau audiensi. Jadi kita bisa langsung bertatap muka, mungkin ada di mahasiswa ya, mau menyampaikan, mudah-mudahan bisa langsung ya, bisa Pak Wali Kota, Bapak DPRD, ya, atau saya sebagai di sini yang bertemanan yang mewakili kepolisian, termasuk Pak Dadim ya, di sini. Kalau kita teriak-teriak di lapangan seperti kemarin itu kan takutnya ya, mungkin dari korlapnya mau menyampaikan atau unjuk rasa dengan tertib ya, tapi ada penyusup-penyusup itu yang tidak bertanggung jawab yang akan membuat kerusuhan dan kekacauan di situ. Akhirnya terjadi ya tindakan kemarin. Ya sekali lagi kami dari kepolisian ya, kemarin termasuk kegiatan atau penindakan hukum ya, di tanggal 7 kemarin bukan blokir jalan di jembatan 4, termasuk tanggal 11 kemarin ya. Kami ya dari kepolisian di sini bersama tim terpadu, ada TNI, ada Satpol PP maupun Hitam ya, kami sudah melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP atau prosedur yang sudah ditentukan ya, di kepolisian. Ada perkat protap yang ada di tempat kami ya, kepolisian yang berlaku sudah kami laksanakan di situ. Apabila ada masyarakat mungkin ada yang terkena dampak kemarin ya, saya Kapolres Abariam sini mewakili kepolisian yang mewakili mungkin Bapak Kapolda dan justru Polri atas nama tim terpadu juga kami minta maaf ya atas kejadian kemarin pada masyarakat. Ya, termasuk kemarin di sekolah ya, mungkin di situ kami melakukan penindakan di situ ya, ada gas mata yang arah anginnya ya, jadi tidak ada maksud untuk menembakkan ke tempat anak-anak sekolah ya, saya ulangi lagi di lingkungan sekolah. Kemarin dari media pun sudah mengecek sana ya, guru-gurunya termasuk siswanya, termasuk dari Kompolnas juga kemarin sudah mengecek ya, di situ memang tidak ada tindakan dari gurunya menyampaikan. Tidak ada selongsong atau gas mata yang mengarah ke sekolah itu ada dampaknya. Dan saya sendiri kemarin sudah berkunjung ke sekolah itu dan saya minta maaf ya, minta maaf dari mati ya, kita bukan salah dalam prosedur ya, tapi akibat atau dampak daripada penindakan kemarin karena letak sekolah itu dekat dengan jembatan 4 ya. Dan saya minta maaf ya, dan termasuk mungkin dari FKPD Kota Batam ya. Kalau memang merasa besar, kita maaf kan. Intinya di sini nggak akan menurunkan derajat kita gitu. Ya. Tidak akan membuat kita miskin kan gitu. Justru minta maaf itu kan lebih baik. Kalau memang kita salah, ya kita minta maaf. Sebenarnya gitu ya kita sampaikan. Jadi sekali lagi momen inilah seperti ini saya harap bisa memberi contoh ke tempat-tempat lainnya, termasuk di Kota Batam berikutnya. Jadi alangkah baiknya daripada yang kita turun jalan melakukan aksi-aksi unjuk rasa itu lebih baik ya, dialog seperti ini tempat ya, mohon maaf ya mungkin sangat bagus ya kan, bisa ada minuman, makanan, jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan ini langsung dengan sumbernya ya, mungkin kita akan bertemu dengan sahabat di situ, bisa disampaikan dengan pikiran yang jernih ya, akal yang sehat. Kalau kita teriak-teriak kita pakai kemarin ya, ada permukaan baru saya menjelaskan, Pak Wali menjelaskan, tidak ada teriak-teriak lagi. Gimana mau menerima masyarakat itu? Ya sekali lagi, ya terima kasih untuk mahasiswa semuanya ya. Tepuk tangan untuk mahasiswa Kota Batam. Ini menjadi contoh ya, menjadi contoh.
menjadi contoh ya untuk khususnya ya, kalau ada pelaksanaan hasil jurasa, entah itu mungkin guru dan organisasi lainnya atau mungkin tempat-tempat lain. Ya, seperti Demikian Tribuners laporan langsung dari saya untuk yang kedua, ya, sekarang ini banyak sosial berita-berita hoax ya di medsos dan sebagainya. Informasi terlengkapnya Jadi saya harapkan ya, kita bisa mengelola ya, media itu dengan bijak. Ya, pelajari dulu, oh ya apa yang kita terima itu betul apa enggak? Konten-konten yang disebarkan itu yang kita terima itu betul apa enggak? Dipelajari dulu. Jangan setelahnya kita harus keluarkan statement, ya, terus menyebarkan lagi ya, berita-berita yang belum tentu benar kebenarannya itu. Jadi saya harapkan ya kita bisa bijak ya, dalam mengelola media dengan baik di sini. Ya. Sehingga ada istilahnya ada perkataan mungkin mulutmu harimau kan gitu. Ini sekarang ini eranya digital ini, teknologi yang maju ini jarimu harimau. Ya, dalam arti kalau kita mengetik dan sebagainya di handphone ya, menyebarkan konten-konten yang negatif yang itu belum tentu kebenaran bisa buat ya seperti itu, bisa kena pidana atau undang-undang ITE. Jadi saya harapkan seluruh masyarakat Kota Batam termasuk kita semua di sini bisa menggunakan media dengan baik. Yang berikut lagi, jadi adik-adik sekalian, mari kita sama-sama ya, tadi sudah disampaikan Pak Wali maupun Ketua DPRD masalah rempang yang sudah disampaikan di situ. Mari ayo kita sama-sama bergandingan tangan bagaimana menyelesaikan masalah rempang ini bareng-bareng.